Bapak siapa ya? Kalau boleh tahu. Bapak Ilham. Oh, Bapak Ilham. Kalau boleh tahu Bapak aslinya dari mana, Pak? Asli dari Brebes. Asli dari Losari. Brebes. Berarti ke sini ngerantau gitu ya. Ngerantau, Ngerantau. betul ya. Kalau boleh tahu Bapak di sini dalam bidang kerjanya apa ya, Pak? Kalau boleh tahu. Kita bekerja di bidang internet sales provider. Oke, berarti itu di bidang wifi ya, sales Wifi. provider ya. Oke. Kita di bidang internet, di bidang wifi. Wifi kita namanya My Republic. Oke. Di My Rep tersendiri itu berarti udah banyak yang masang gitu ya, Pak ya, dari berapa? Oh, banyak. Dari total jumlah area yang tercover itu udah sekarang status pelanggan aktif itu udah 25.000 di Kota Cirebon ya, di Cirebon ya. Baik. Boleh bisa nggak Pak diceritakan bagaimana perjalanan karir Anda hingga saat ini? Oh, boleh. Karir Anda itu gimana, Pak? Boleh. Cuma kalau menghitung perjalanan itu kan 2 tahun lebih tuh ya. Panjang. Jadi secara singkatnya aja ya. Boleh. Oke. Jadi kalau untuk perjalanan karir pertama dari kuliah dulu ya. Saya kuliah di IAIN, Institut Agama Islam Negeri ya kan. Terus ngambil jurusannya pendidikan matematika, Mas Ulin. Kemudian saya ngajar tuh sempat 1 bulan ngajar, ternyata dengan pendapatan yang saya dapati ya, dengan kebutuhan yang sehari-hari ya, bahkan ya tiap bulannya itu nggak masuk tuh. Kurang lebih ya. Iya, akhirnya saya dapat tawaran job ya kan dari teman, udah di sini aja, kemungkinan buat bertahan hidup di perantauan cukup lah. Akhirnya saya masuk di pertama join itu di WiFi CBN. CBN itu dari Salim Group. Nah, CBN. Kemudian selama 1 tahun berjalan, di tahun 2023 My Republic muncul, ada di Cirebon. Desember tuh masuk opening di bulan Februari ya kan. Saya masih di CBN tuh posisinya. Posisi masih di CBN. Kemudian setelah 2 bulan My Republic itu opening, banyak yang nawarin ke saya karena dulu kan sales provider. Karena kalau biasanya kalau provider baru yang ada di Cirebon untuk mengembangkan atau invasi jaringan itu pasti bakal narik sales-sales dari provider lain. Kemudian ya saya dapat tawaran dari teman juga, nah, buat join. Akhirnya tuh di bulan Juli saya join ke My Republic, jadi sales juga tuh, jadi sales door to door ya. Selang ya perjalanannya cukup panjang. Kalau untuk jadi sales itu target di 10, kemudian di naik ke 15, dan alhamdulillah selama 1 tahun saya capai target itu. Capaiannya ya, Pak ya. Terus apa faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan karir Anda? Faktornya tuh banyak berarti ya, Pak? Faktornya jelas. Yang namanya di dunia marketing itu udah pasti yang salah satunya, apalagi buat ya Mas Ulil dan yang lainnya ya, terutama bagi saya juga di My Republic itu juga kan jenjang karirnya bertahap, dari sales, asisten sales manager, BM, dan juga AS, kemudian ada direktur gitu. Nah, kemudian ini Pak, apakah karir Anda yang sekarang itu sesuai tidak dengan cita-cita Anda yang di dulu gitu? Oh ya, jelas tidak. Oke, tidak ternyata ya. Jelas tidak, Mas Ulil. Kalau boleh tahu nih Pak, apa Pak cita-cita Anda itu sebelumnya? Dulu cita-cita saya pengen jadi presiden. Presiden, mantap sekali ya teman-teman. Dulu cita-cita menjadi presiden, tapi karena sekarang perjalanan waktu berbeda. Tapi emang unik, dari kecil saya pengen jadi presiden, SMP berubah lagi. Oh, berubah lagi. Iya. SMP berubah pengen jadi dokter. SMA pengen jadi guru. Terus kuliah jurusan perguruan. Sebenarnya ke guru ya. Terus Pak, bagaimana pandangan Anda terhadap dunia kerja yang akibat teknologi dan digitalisasi, Pak? Untuk di dunia kerja dalam hal perkembangan teknologi era sekarang itu sebenarnya sangat membantu. Sisi positifnya adalah dalam mengelola data, itu terutama dalam mengelola data, karena di dunia kerja itu kan, bahkan di dunia mahasiswa teman-teman juga mungkin bakal merasakan gitu dalam mengolah data, entah itu nanti di dunia mahasiswa itu penelitian gitu kan, di dunia pekerjaan ya untuk kolektif karyawan, gaji dan lain sebagainya.
Itu sangat berpengaruh dalam Berarti dunia sangat teknologi. membantu ya teknologi dan digitalisasi di era sekarang berarti ya, Pak, ya? Betul. Oke. Terus seberapa penting sih Pak soft skill dan juga komunikasi, terus disiplin waktu dan juga kerjasama tim dalam dunia kerja karir Anda itu Pak? Oh, sangat penting sekali. Karena ketika di dunia marketing itu yang namanya satu perlu namanya komunikasi. Ketika komunikasi kita jelek, gimana caranya kita bisa mendapatkan konsumen, ya kan? Itu berarti public speaking kita juga harus bagus. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Kerjasama tim. Kerjasama tim, oke. Kerjasama tim itu sangat penting banget, sangat penting. Karena dalam hal manajemen dan manajerial waktu itu perlu dibutuhkannya kerjasama tim. Satu untuk dalam hal sisi positifnya untuk membantu sales yang lain, yang kedua juga untuk ketika dalam suatu permasalahan semisal ya, ada sales yang dalam setiap bulannya itu tidak selalu bagus gitu. Berarti Itu yang namanya motivasi gitu kan. Apalagi ketika kita itu target untuk mendapatkan duit insentif minimalnya itu 10 gitu kan. Kalau 9 dia di akhir bulan nggak nutup kan, berarti bulan depan nggak cair. Nah itu perlu motivasi, dan siapa yang bisa menyentuh dalam hal paling dekat untuk ke itu ya teman salesnya, karena dia yang merasakan. Seperti itu. Berarti yang namanya soft skill, terus komunikasi dan disiplin waktu juga penting ya Pak ya, apalagi kita kerja sama tim ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Untuk terakhir kali nih Pak pertanyaannya. Iya. Apa pesan-pesan Bapak untuk kami para mahasiswa yang ibarat kata baru belum terjun nih di dunia pekerjaan ataupun karir Pak? Oke. Jadi untuk teman-teman mahasiswa sekalian sebelum terjun ke dunia karir ya, yang namanya dan pekerjaan di dunia di Indonesia itu aneh-aneh gitu. Syarat masuk pekerjaan itu syaratnya butuh pengalaman. Betul. Sedangkan kita baru lulus gitu. Dan pengalaman itu dicetak ketika kita sudah melakukan suatu hal ya kan. Ya makanya emang aneh. Tapi ya pesan dari saya teman-teman mahasiswa yang belum lulus dan belum selesai, perbanyak skill dan juga pengalaman teman-teman di dunia kemahasiswaan, apa yang teman-teman pelajari di dunia mahasiswa ya, dunia kampus itu perlu ditingkatkan dan bagaimana mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Gitu. Sebetulnya berarti poin untuk mahasiswa tersendiri berarti harus mengupgrade skill gitu ya Pak, memperbanyak skill, terus juga banyakin relasi gitu ya Pak ya untuk jenjang dunia karir. Betul. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya Pak ya. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Terima kasih waktunya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari A6 untuk memenuhi tugas dari bimbingan konseling karir, yang mana kita di sini untuk membahas ya hasil wawancara kemarin, yang mana yang kita wawancari itu dari seorang asisten manajer ya, asisten manajer di bidang provider wifi, ataupun ya bisa kita sebut dari sales marketing juga tadinya gitu. Nah, yang pertama kan kita perkenalan dulu tuh ya kan, dari saya, terus dari Mas Igun, Mas Bahtiar gitu kan. Kita bertanya dulu kepada si narasumber gitu kan. Narasumber itu dia namanya kan Muhammad Ilham tuh, waktu kita kenalan ya kan. Asalnya dari Brebes, teman-teman. Asal dari Brebes. Betul Mas Igun, asalnya itu dari Brebes ya kan. Dia di Cirebon itu awal karirnya itu sebetulnya dia kan udah cerita tuh. Dia kuliah dulu awalnya kan. Terus setelah kuliah selesai kerja. Nah, pembahasan awal itu bagaimana sih perjalanan karir beliau gitu kan. Perjalanan karir beliau itu kan ya tadi sudah disebutkan kan waktu wawancara. Jadi dia di Cirebon kuliah tuh. Ya nanti si Mas Pak Ilham itu kan waktu kuliah di
UIN Cyber ataupun Syekh Nurjati itu kan UIN. Iya. Yang dulunya YIN mungkin ya, dulunya namanya YIN. Dia ngambil jurusan matematika padahal ya kan. Terus kan waktu kita tanya-tanya kan, loh berarti karir Anda yang sekarang dengan cita-cita ataupun keinginan waktu masa-masa sekolah, waktu SMA ataupun kuliah itu berbeda dengan pekerjaan yang sekarang ya kan. Iya betul itu. Iya. Jadi tidak sesuai dengan cita-cita dulu ya katanya sih. Tadi itu sempat dibahas itu apa tuh mas cita-citanya tadi waktu dari kecil? Tuh, waktu wawancara tuh kata Pak Ilham itu kan ketika SD nih, SD katanya dia mau jadi presiden Mas Igun. Wah, iya. Terus betul. Ketika SMP dia malah mau jadi dokter kan. Dan ketika SMA berubah lagi katanya mau jadi guru. Nah, jadi guru pengennya. Terus kuliah lah ya kan di IAIN ataupun yang sekarang sudah menjadi UIN Syekh Nurjati, UIN Cyber. Iya. Nah, setelah lulus kuliah itu beliau emang udah ngajar katanya kan. Setelah lulus ngajar jadi guru ya kan. Setelah jadi guru ternyata Pak Ilham itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari ya kan. Iya, gaji dari seorang guru. Emang sekarang berapa sih kisaran gaji guru tuh yang honorer? Kalau boleh tahu deh. Itu tergantung daerah bukan sih mas biasanya mas. Gitu ya. Dan itu ya emang nggak apa ya kayak kurang cukup layak juga sih mungkin untuk jangka beberapa bulan atau beberapa minggunya tuh ya mungkin benar kata Mas Ilham itu tidak mencukupi gaji guru honorer itu. Benar. Kan harganya 100. Wah, ya kurang berarti ya. Apalagi dia kan Pak Ilham itu perantauan gitu kan dari Brebes ngekos, terus kehidupan sehari-harinya bagaimana gitu kan. Otomatis tidak mencukupi kan untuk kebutuhannya. Udah setelah beberapa bulan jadi guru katanya ada tawaran dari temennya tuh. Ya kan? Katanya ini aja kerja di bagian awalnya di bagian sales wifi ataupun provider gitu kan, networking. Berarti itu di jaringan gitu ya, di sales jaringan internet gitu ya? Jaringan internet. Ya, yang kita tahu kan banyak gitu kan, sales jaringan internet tuh kan banyak ya kan macam-macamnya. Iya. Yang kalian tahu apa tuh? Kalian di rumah ada wifi nggak cuy? Ada sih. Saya juga ini ya, kebetulan menggunakan jaringan internet juga. Ada, tapi udah dicabut gara-gara ngebayar. Ya dibayar itu kan salah satu jaringan yang beredar gitu kayak IndiHome dan segala halnya kan kayak provider lain gitu kan. Nah beliau itu Pak Ilham itu berawal karir di bidangnya itu sales marketing di provider CBN. CBN katanya. Dari CBN udah lama 1 tahunan kurang lebih dan ternyata masih belum katanya kurang mencukupi juga karena semakin lama kan kebutuhan nabung buat rencana mungkin nikah gitu kan. Iyalah. Katanya kan. Terus ada awal pembukaan katanya My Republik itu di Cirebon dan sudah ibarat kita masih baru jaringan baru di Cirebon. Rekrutan untuk jadi salesnya itu memang harus yang katanya senior dulu buat branding katanya kan. Iya betul. Ya, ditariklah Pak Ilham itu ke Merep katanya dan dengan tawaran gaji yang lumayan dengan bonusan yang lumayan. Seperti itu. Iya. Ya kan berawal karirnya tuh sama sales juga terus di bagian marketing lah, door to door ke rumah-rumah nawarin wifi gitu. Iya. Setelah
1 tahun katanya. Itu diangkatlah jadi asisten manajer, yang mana buat bagian kepala tim sales yang lain. Jadi dia memegang bagian asisten manajernya. Kurang lebih seperti itu sih Mas Igun, Mas Bahtiar. Mungkin ada yang ini enggak? Berarti itu apa ya, dari cita-cita juga tuh Mas Ilham itu tidak sesuai ya, dari pas waktu kecil sampai menjelang pendidikan, sampai pun ya lulus dari pendidikan tersebut, mungkin yang darinya A mungkin dari B, berarti itu semua tuh tidak menjamin juga ya Mas ya. Betul. Ya kata Pak Ilham sendiri kan waktu itu ada satu cita-cita yang tercapai kan. Waktu SMA dia pengen jadi guru tuh. Setelah lulus kuliah jadi guru walaupun sebentar ya kan. Tapi karena adanya kekurangan dalam masalah biaya gitu kan, kesehari-harian kebutuhan yang makin lama makin bertambah, ya otomatis dia mau cari pekerjaan yang dengan gaji yang mungkin lebih tinggi gitu, Mas Igun, Mas Bahtiar. Jadi tidak menutup kemungkinan kita itu cita-citanya pengen ini jadi ini tapi tidak terlaksana gitu, tapi jadi hasilnya seperti ini. Iya Mas, meskipun udah bahkan menempuh jenjang pendidikan kuliah menjadi mahasiswa, dan tadi katanya kan dari matematika, dan sekarang itu menjadi asisten manajer dari produk sales, yaitu internet jaringan ya. Betul. Nah kan terus kan waktu wawancara kan kita tanya lagi kan ke Pak Ilham kan. Iya. Pandangan beliau itu terhadap perubahan dunia kerja yang mana berubah akibat nih dari faktor teknologi dan digitalisasi. Itu bagaimana sih kata Pak Ilham kan? Iya. Katanya kan ketika adanya perubahan secara teknologi dan digitalisasi, sebetulnya ada plus ada minusnya. Iya, betul. Artinya ketika dunia kerja di bidang ada digitalisasi dan teknologi itu membantu ya, artinya kan. Iya. Membantu dalam mempercepat ke seluruh daerah-daerah gitu kan. Iya, tanpa harus jaringannya. Iya, tanpa harus ibaratnya tanpa harus yang kita setiap hari gitu. Itu juga bisa iklan. Ibaratnya contoh misalkan Pak Ilham sendiri kan bilang kan, ketika sales door to door sendiri itu mungkin persenannya mungkin kecil gitu kan. Iya. Nah, kan kita juga bisa iklan lewat media sosial dan yang lainnya gitu kan. Nah, menurut Mas Igun sendiri nih gimana nih Mas Igun tentang perkembangan teknologi dan digitalisasi itu penting gak sih untuk dunia kerja? Tentunya sih menurut beberapa tadi contohnya observasi atau penelitian itu, dan di era sekarang itu sangat penting sih Mas yang dunia digital ini, karena ya mungkin di zaman sekarang itu tambah canggih semua teknologi atau dunia digital itu. Emang berarti diperlukan gitu, apalagi sekarang banyak yang absen guru, absen sekolah pakainya fingerprint gitu. Iya, fingerprint terus tuh absen dengan menggunakan aplikasi. Betul. Iya, dan jaringan juga tuh sudah meningkat sih kualitas sekarang. Kalau menurut Bang Yar itu ada kekurangannya nggak sih kalau untuk jadi penting ya untuk teknologi dan digitalisasi di dunia kerja yang sekarang. Terus pertanyaan yang terakhir kan kita di bagian ini ya, kayak skill ataupun komunikasi, disiplin dan kerja tim dalam karir itu penting nggak sih? Nah, kita tanya itu kepada Pak Ilham. Tentu katanya Pak Ilham itu sangat-sangat penting yang namanya skill, komunikasi ataupun public speaking, disiplin waktu dan kerjasama tim itu penting sekali untuk dunia kerja kan. Ya kan? Kalau misalkan dia nggak punya skill, otomatis dia nggak bakal bertahan lama kerjaan. Ya. Terus ketika komunikasinya komunikasi ataupun public speakingnya kurang, maka dia juga pandang sebelah mata oleh rekan kerjanya ataupun atasannya, kurang lebih seperti itu katanya. Nah terus disiplin waktu penting juga untuk semua hal kerjaan itu harus disiplin waktu, ya kan.
Ilham itu. Kenapa harus disiplin? Karena itu kejar-kejaran dengan yang namanya pemasukan ataupun angka dari wifi itu sendiri. Jadi misalkan hari ini target satu bulan itu kan yang senior itu 10. Kalau misalkan yang senior itu angka 15 pemasangan wifi, ke junior 10 pemasangan. Makanya disiplin waktu dan pentingnya itu untuk kerja, apalagi di bidang itu katanya sales dan marketing penting sekali disiplin waktu karena mengejar target itu. Berarti menurut Mas Imi sendiri ataupun menurut Mas Bahtiar, gimana Mas Bahtiar? Disiplin waktu itu penting nggak? Dan komunikasi, terus soft skill? Menurut saya yang kerja aja sih, ya disiplin waktu, skill, terus apa lagi tadi satunya? Kerja sama tim. Cuma butuhin ya kerja. Contohnya kayak kita aja di lingkungan perkuliahan. Kalau kita nggak ada waktu kan kita nggak enak sama dosen. Malah dosen mereka duluan. Terus kayak untuk mata kuliah juga kayak ada yang ketinggalan. Mungkin dong orang belajar langsung paham. Nah terus kan buat ya dibuhin kalau skill kan jadi apa gitu sama yang lain lagi sama perasaan kan yang komunikasi dimanapun komunikasi itu penting apalagi kayak Pak Ilham tadi kan saya berada di dunia sales yang mana skill utamanya itu harus bisa komunikasi gimana cara dia menyampaikan produknya ke konsumen supaya konsumen tuh tertarik gitu. Nah itu sih. Oke. Nah kan yang juga kan memberi pesan kepada mahasiswa kayak kita ataupun yang belum terjun di kerjaan gitu ataupun di bidang karir gitu kan, katanya perbanyak skill ya kan, terus komunikasi yang baik atau public speaking yang bagus, terus jalin kerja sama tim atau kelompoknya, dan juga disiplin waktu agar bisa lebih menghargai waktu dan kerjaan katanya. Menurut pandangan Mas Ibun gimana tuh untuk pesan-pesan mahasiswa yang disampaikan oleh Pak Ilham sendiri, kan penting sekali tuh. Iya. Tentang pesan-pesan dari Pak Ilham itu, ya itu emang sangat penting sih bagi kita sendiri yang notabene masih dalam dunia pendidikan. Itu perlu lagi untuk mengasah atau menekuni suatu hal untuk mendapatkan skill yang maksimal, dan setidaknya ya kita harus berusaha lah gitu dalam mengacu skill kita, karena mungkin di dunia pekerjaan itu bermacam-macam kerjaan juga sih kadang, dan berbagai risiko dalam pekerjaan tersebut. Mungkin kalau kitanya tidak mempunyai skill, dan itu di dunia pekerjaan sangat ketat persaingannya Mas, tentunya dengan sesama pelamar baru ataupun sesama rekan kerja itu persaingannya sangat ketat, apalagi dunia kerja gitu. Dan kalau kita tidak mengasah skill dari sekarang untuk baik skill ataupun pengetahuan itu sangat nanti berdampak sekali tentunya. Jadi kita harus memperbanyak skill, pengalaman, dan tentunya public speaking itu sangat berpengaruh tentunya sih dalam kepercayaan diri kita. Betul sih itu. Benar.
Baik, terima kasih untuk kayaknya mungkin udah disebutkan saja Ya. masalah ini ataupun untuk pembahasan dari wawancara yang kemarin, atau mau ada yang nambahin lagi? Boleh. Oke. Saya mau nambahin. Hmm? Pesan pertama kalian pas ketemu Pak Ilham tuh gimana orangnya? Pertama saya pas ketemu Pak Ilham tuh ya udah kayak orang biasa aja gitu. Tapi pas diwawancara, kok cara ngomong dia tuh kayak orang yang berpendidikan gitu. Dan ternyata dia kuliah kan. Dia pantesan kok katanya tuh kayak bener-bener orang yang berpendidikan itu, bisa dipahami sama kita yang mahasiswa gitu. Kayak bisa jalan itu yang sharing atau apa gitu. Itu sih. Bener sih kata Bahtiar, saya ngerasa sendiri pun waktu kesan pertama kali gitu kan, ketemu beliau itu ya sederhana aja gitu kan pas ketemu tuh ya,